semuanya. Halo Kak. Selamat malam. Malam. Kalian udah nunggu lama ya tadi ya? Enggak juga sih Kak, aku baru datang. Maaf Iya, ya, sama aku jadi juga malam-malam. Enggak apa-apa. Tadi dari mana nih semuanya? Dari pas habis perkom. Dan Holiday Kak. ya udah harus liburan gitu loh. Aku habis tawaf di balai kota. Langsung ke sini. Ngapain Kak? Gabut aja Kak. Gabut aja. Iya. Oke. Di sini kalian kan mau konseling ya. Terus di sini udah pada kenal apa belum? Belum. Kenal saya dari mana nih? Dari platform Instagram. Aku dikenalin Instagram. Oh, dari sini juga ya. Macem-macem ya. Di sini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Deshifa. Bisa dipanggil Echa aja atau siapa? Terserah deh. Senyamannya aja. Boleh. Gak apa-apa. Terus saya di sini asalnya dari Blitar sebenarnya, tapi kerjanya kebetulan di Malang. Terus sekarang kalian bisa kenalan ya biar akrab satu sama lain, kenal satu sama lain. Dari Nama aku Rara. Aku aslinya Malang Kak, cuma saat ini aku tuh kuliah di ISI Jogja. Ya, jurusan seni murni. semester berapa Kak? Sekarang aku semester 3 sih Kak masih ya. Semester 3 ya. Masih anget-angetnya. Iya, baru-barunya. Ya mbaknya Kalau aku namaku Dela Kak. dari Aku dari Sidoarjo. sekarang kuliah atau kerja? Kegiatan nih, aku lagi kuliah sekarang. Aku kuliah di ITB. Wih, jauh banget tuh Iya. dari ITB. Iya benar. Prajanya apa? Aku dari Rupa. Oh, Aku safety. Oh. Semester berapa Kak sekarang? Baru maba Kak, semester satu. Ya Kak. Oke. Semester 1 ya, Mas. Iya. Angkat banget ini mah. Iya. Dari mbaknya? Kalau aku kuliah Di Oh, basicnya. ya deket sini, makanya dia sekalian. Saya lagi di nowhere tadi. Cuma di sini. Aku jurusannya angkat Semester berapa Kak? Dari Malang. Iya. Semester 5 ya Kak. Udah berat banget itu mas punggungnya ya. Iya, udah mulai. Kalau mbaknya? Kalau aku dari Indonesia Putri dari Banyuwangi, sekarang kos di Malang lagi kuliah. Aku kuliah di UIN, Oh, jurusan apa? Arab. Oh, bisa bahasa Arab ya berarti ya? Soalnya semester 1 Kak, masih belajar semester 1. Soalnya aku dulu SD, SMA, SMP itu kan Islam semua, jadi sekarang masuk Biar gak terputus gitu ya. kayak ke bawah. Sekarang kita kan udah kenal semuanya ya. Terus kemarin kan sudah mengisi form. Kalian masing-masing sudah mengisi form dan dari permasalahan kalian. Dan sekarang kita udah jadwalkan juga ya sesi konselingnya. Terus di sesi konselingnya itu kita tentukan kontrak sama aturan dari konselingnya. Nah, yang pertama itu kalian menyepakati kalau semuanya itu harus merahasiakan dari cerita teman-teman yang lain. Apakah bisa? Selanjutnya kalau ada teman yang berbicara atau bercerita, itu dari kalian tidak boleh memotong. Jadi diselesaikan dulu ceritanya, baru nanti ada waktunya sendiri untuk menanggapi. Bisa dimengerti ya? Dari kalian sendiri apakah ada saran, aturan atau bagaimana?
cukup sih, cukup sih. Oke, kalau begitu kita mulai ya ceritanya. Di sini kalian terbuka aja, bebas mau cerita apapun, mengeluarkan isi hati apapun, semuanya pokoknya ya. Tanpa ditutupi karena saya sendiri juga akan menjaga kerahasiaan kalian. Bisa diceritakan mulai dari Aku tuh punya problem di kelas kak, yaitu ada satu buku itu yang kayak bisa dibilang agak sewot sih kak kamu, tapi buat aku aja, untuk ke teman-teman yang lain. Kayak aku tuh merasa kalau udah sama dia tuh aku merasa direndahin gitu loh kak, kayak gak dianggap banget gitu loh. Soalnya kayak dia itu kan, aku tuh kurang hal-hal untuk komunikasi itu kan kurang ya kak ya. Terus kayak aku tuh kadang tuh masih belibet kalau ngomong itu, kayak jelasin apa itu aku masih belibet. Nah suatu waktu nih, waktu presentasi kak, aku tuh jelasin, ada orang banyak kan, terus aku tuh jelasin ke dia kayak gini. Nah aku tuh belibet kak ngomongnya, terus sama temanku yang satu ini tuh tiba-tiba diambil gitu kayak sabar, nggak bilang apa-apa, jadi aku kayak jadi gitu. Terus aku disitu kayak ya ampun, emang aku sangat banget itu ya untuk ngomong, emang aku payah gitu ya kok sampai dia kayak gitu. Terus aku bener-bener sakit hati banget, merasa kayak nggak dianggap gitu apa ya kak. Pokoknya sakit hati banget ya kak kalau udah kayak gitu. Apalagi dia tuh kalau ke saya tuh kayak lihat sebelah mata doang, kayak apa sih kamu tuh payah banget gitu kak. jadi mbaknya ini merasa sebentar ya mbak. Saya sakit kak. Iya Lagi lagi musim batuk. memang kak. Iya sama saya juga. Iya lagi musim banget ya. Amin. Iya nanti juga. Jadi mbaknya ini merasa kayak disepelekan gitu ya. Iya Dipandang sebelah mata. iya Mbaknya pasti merasa kayak sebel, sedih gitu ya. iya kak. Dari kakaknya pernah nggak kayak merasa disakiti gitu teman? Kalau disakiti itu mungkin karena dia itu juga kayak ngeremehin saya gitu, kayak kamu kan nggak bisa ngapain gitu. Saya tuh kayak ya tolong dong, kalau kamu nggak bisa itu bantuin, jangan malah dihina gitu. Iya aku tahu kamu bisa, aku tahu kamu hebat, tapi bantuin lah, jangan malah diejek gitu. Jadi dia bukan malah mengarahkan tapi malah menjatuhkan gitu ya Kak? Iya kak. Dari yang kayak pasti kesel banget ya di situ ya. Iya, apalagi belum dosennya yang galak, dia kayak gini lah. Sabar ya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang sama nggak atau relate nggak sama ceritanya Mbak Rara? Banyak sih emang kalau di apalagi di kuliahan ya kak, emang banyak yang kayak gitu. Mungkin agak nyambung sih sama ceritaku, tapi beda topik. Nah kebetulan kalau cerita saya itu teman-teman itu gimana ya, kan kita udah sampai semester 5 kan, jadi antar satu teman tuh udah mulai mengenal gitu loh karena semester. Nah saya itu merasa sampai sekarang di titik yang semester 5 ini merasa kayak kebebani gitu kalau di kelas. Sampai saya tuh kayak apa di titik yang nggak mood kalau ke kelas, karena setiap saya tuh ada tugas kelompok kan ada lagi tuh kan. Nah teman-teman saya tuh selalu nyentengin gitu loh, kayak udahlah entar aku gitu loh. Jadi itu mungkin salah saya sih, nggak tahu ya apa mungkin pas saya dulunya mas awal-awal itu saya tuh kayak kesannya itu mau mulai dulu gitu loh. Kan biasanya emang kalau awal-awal tuh kan nggak ada yang mau, kayak diem-dieman. Saya tuh mulai kayak ayo guys kerjakan, sama dibagi gitu. Nah akhirnya gimana ya, teman-teman tuh jadi kayak ngelabarin saya kayak ya udahlah kalau ada ini udah dia aja lah yang ngurusin, jadi gitu loh kak. Jadi kayak saya tuh kayak berani gitu loh, terus-terusan diandalin gitu. Jadi Mbak Tata nih lebih mau temennya itu inisiatif gitu ya? Ya, namanya juga belajar kan, harus saling kolaborasi lah gitu. Apalagi udah semester 5
makanya Mbak Tata juga mungkin merasa terbebani, merasa sebel gitu ya. Jadi kayak mengaruh ke kehidupan ya, kehidupan iya sehari-hari. iya Kayak banget lebih harus kayak masuk kelas tuh males benar banget. benar Terus kayak berkumpul kelompoknya tuh pasti males. sampai kalau masuk kayak saya apal gitu kadang matkulnya oh ini pagi kelompokan itu jadi malas gitu loh Kak kalau masuk matkul itu. Dari yang lain, siapa yang mau bercerita? Dari Mbak Dila atau Mbak Davi? Hampir sama kayak gitu karena jadi mungkin karena aku awal ya kak ya, jadi aku merasa kayak ya udahlah gitu. Karena aku masih semester 1 nih, aku tuh satu kelompok 3 orang di kak, dua cewek, aku sebagai cewek, yang lain cowok. Nah seharusnya sebagai cowok ini kan namanya cowok itu kan harus memulai semuanya gitu loh, yang paling apa ya, yang paling depan gitu loh. Tapi enggak kak, ini cewek, ini cowok, tapi rasa kayak cewek gitu loh kak. Di sini tuh di kelompok ini tuh kalau di apa ya, di aku kan satu kelompok ini udah sampai nanti semester selanjutnya tuh, jadi menetap. Nah si 3 orang ini sama kayak nggak ada yang gerak sama sekali gitu loh. Jadi awalnya tuh aku kayak yang arah, terus ini ada tugas ini, yuk kita kerjain bareng. Sempet pernah kayak ketemu gitu kak, tapi ya udah ketemu pun nggak ada yang mau ngomong gitu loh, nggak ada yang mau ngawalin. Jadi ketemunya tuh sia-sia, ketemu tuh bukan nyelesain tugas tapi malah diem-dieman gitu loh. Jadi situ aku ngerasa kayak apa sih ini kelompok tapi yang bedanya cuma 1 orang gitu loh kak. Itu bener-bener sampai pernah sampai bener-bener mepet deadline gitu, belum ada yang ngerjain sama sekali. Ya udah terpaksa aku yang ngerjain. Mungkin kayak yang aku nggak tahu ini harus gimana. Waktu hari hanya baru mereka bingung gitu loh kak. Sebelumnya nggak ada inisiatif buat ngerjain, aku yang ngerjain. Tapi waktu hari hanya baru mereka yang bingung sendiri. Aku rasa kayak kesel aja sih. Ini loh apa namanya, ini kok bareng-bareng aku kok sendiri, aku sendiri. Mbaknya merasa kesel karena gara temennya nggak ada inisiatif gitu ya, sama kayak Mbak. Akhirnya cuma kayak nggak ngandelin, cuma diem-diemen aja gitu. Nggak ada yang mau memulai dulu gitu loh. Terus tadi juga ada cowoknya tapi kayak cewek gitu ya. Aku lelet gitu loh kak, dia tuh kayak apa ya, cowok tapi tuh ya kayak cewek letai gitu loh, tau gak sih kak? Iya tahu. Aku tuh kayak yang mau marah tapi gimana gitu loh kak. Aku punya banget sama dia. Jadi kayak ngerasa nggak bisa mimpin gitu ya, nggak ada pemimpinnya Iya, gitu. cowoknya tuh gak bisa mimpin dia. Kayak kesel banget ya Iya, kayak kesel banget. dari mukanya kelihatan kalau lagi Seneng. dari itulah. saya kayaknya cerita sama kayak Kak Davina nih. Aku kan masih maba ya kayak S1 pasti apa beradaptasi gitu kan ya. Terus aku tuh baru tahu ternyata kuliah itu kita tuh belajar sendiri, cari semuanya sendiri dalam bentuk kelompok gitu loh Kak. Nah problem aku nih juga sama kayak Davina punya satu kelompok. Nah kan itu orang yang lelet juga Kak. Cewek atau cowok? Cowok Kak. Apa ya kalian ini? Apa yang di cowok-cowok Tapi sih emang ya? karena di kelasku dominan cewek ya kak, dia cowok ada 3 orang atau 4 orang gitu lah. Emang cowok-cowoknya ya ada. Agak bencong Sia-sia aja kak. Ya sama aku juga baru masuk kuliah ini dapat kelas yang isi cowoknya tuh cowok-cowok mulut perempuan gitu loh Kak. lemes. Iya lemes gitu ya. Nah sama juga kayak Kak Davina, hampir bahkan bisa dibilang persis gitu Kak. Jadi di kelompok aku ini ada 4 orang Kak, 2 cowok 2 cewek, tapi 3 orang ini selain aku itu tuh mereka tuh gak ada inisiatif sama sekali gitu loh, kayak nggak mau
bagi tugas, padahal itu tuh aku udah kayak guys bagi tugas ya ini gitu Kak. Apalagi kayak aku tuh juga ternyata baru tahu di perkuliahan itu ada yang namanya observasi, terjun ke lapangan kayak gitu kan. Terus hasil-hasil yang kita dapat di lapangan itu harus kita apain, harus kita susun jadi sebuah kayak makalah gitu, laporan. Nah kalau ngerjain sendiri kan berat ya Kak ya, apalagi juga masih baru, masih nggak tahu, udah tiga temen gue udah nggak mau bantu Kak. Jadi laporan itu tuh sampai selesai tuh aku tuh ngerjain sendiri gitu loh Kak. Itu tuh bikin kesel, jengkel gitu loh Kak. Sabar ya Kak ya, sabar. Lagi baru-baru ini ya pasti. Iya, Masalahnya membara-bara. iya emang. Soalnya kan zamanku SMA itu yang namanya kelompok itu ya ngerjain bareng Kak. Kayak kita bikin bagi tugas itu kayak misal dia ngerjain poin A, kita ngerjain poin B. Terus kalau udah sama-sama selesai kita tuh saling cross check gitu loh. Tapi kayak di perkuliahan tuh kok gini ya orang-orang kuliah gitu, padahal pikiran kan harusnya kalau udah kuliah udah tambah gede, udah tambah dewasa, udah punya pikiran yang matang gitu. Apalagi ini tuh mahasiswa bukan siswa lagi gitu loh Kak. Makanya kayak kesel banget ya. Iya bener kesel. Kali juga mungkin shock ya karena di perkuliahan ternyata Iya. belajar sendiri. Gitu, kita kayak misal ada apa buat apa itu presentasi tuh ternyata tuh kita tuh materinya tuh cari sendiri, bukan dari dosen tuh cuma ngasih subbabnya aja. Nah itu tuh teman-teman kelompokku tuh nggak mau Kak, nggak mau nyari, kayak mereka tuh cuma ngandelin aku gitu loh, kayak oh nggak apa-apa Mas, anak ini kelihatan ambis gitu, kayak mereka tuh bilang tuh aku tuh kayak ambis, aku pasti bisa gitu loh Kak. Terus ya udah, terus kayak kemarin baru banget tadi pagi Kak, waktu apa namanya di dalam kelas itu kan laporannya udah aku susun tuh kayak di ini loh sama dosennya gitu loh ya. Itu tuh kayak aku dibilang kayak aku gak mau jelasin ya, aku udah capek ngurus laporan ini. Itu tuh mereka tuh kan pada pasti gak bisa jelasin Kak, oh mereka aja megang laporan itu ya nggak bisa. Terus pada ngetekin aku kayak dia ini piye kayak gitu loh Kak, marah pola kayak pengen kubur hidup itu. Kakaknya kelihatan emosi banget ya. Sabar ya. Itu udah pasti ngerasa jengkel banget ya Kak ya, karena kita udah capek-capek bikin laporan, udah kayak ngitung-ngitung gitu ya Kak, pasti ya ada ngitungnya ya. Iya bener. Udah ngitung kayak hasil laporannya gitu. Bener banget. Tinggal presentasi aja masa harus gitu Iya, lagi, bener. gitu ya Kak ya. Bener banget. Tadi kan sudah semuanya udah bercerita ya, udah mendengar cerita dari teman-teman yang lain. Mbak Rara tadi kan permasalahannya gara-gara temennya itu selalu memandang di sebelah mata ya, kayak menyepelekan gitu. Nah mungkin dari teman-teman ada nggak yang relate atau pernah gitu di posisinya Mbak Rara? Pernah. Silakan Mbak Dila. Maaf ya menggebu-gebu sekali ini. Itu aku alami juga Kak sekarang di perkuliahan ini gitu loh Kak. Aku tuh waktu presentasi nih Kak ya, itu tuh ada satu temenku Kak, bukan dari kelompokku yang sangat menjengkelkan itu, tapi dari apa audiensku yang di kelas itu ya. Itu ada Kak, dia tuh kayak emang aku tuh denger banyak omongan tuh kayak mereka nih ada kayak 3-4 orang golongan cowok-cowok yang kayak gini gitu. Itu tuh sempat kayak ada omongan katanya tuh aku tuh sepele, aku tuh gak bisa apa-apa gitu loh Kak. Jadi tiap kali presentasi aku tuh mereka tuh selalu ngasih pertanyaan gak berbobot, berbelit, gak ada intinya. Bener lagi. Ya kan? Nah, Cocok deh ini, cocok. dan itu tiap kali aku jawab, aku tuh nyoba jawab dan aku sambungin dengan pertanyaannya mereka kasih, meskipun mereka tuh bulet banget lah. Tapi mereka tuh kayak nyercek, gimana? Ya, izin konfirmasi ya? Aduh, Iya bener banget lagi. Kayak seakan-akan jawaban aku tuh gak ada apa-apanya iya, gitu. kayak nggak, mereka tuh kayak gimana ya Kak? Aduh, pusing aku tuh sampai kayak harus ke apa karena enggak, aku tuh beneran pengen ngekubur satu gitu loh. Iya kurus banget gitu. Ih, Jadi ini relate banget ya Kak, ini ya udah kayak bener-bener sama persis Iya. gitu ya. Jadi kayak
banget sampai tadi udah cerita banget ya, meluapkan emosi bersama gitu. Bener Dari kak. dari yang lain mungkin ada nggak yang relate lagi gitu? Iya itu emang kalau awal-awal sih kayak gitu kan. Ini dari senior nih, udah semester 5 nih. Iya. Aku kayaknya masih belum ya kan, nggak tahu nanti semester 2 atau semester 3. Mungkin nanti aku akan belajar dari kakaknya ini, dari Senior ini. sama maba kita. Tapi kamu alhamdulillah nggak ada Kayaknya masih belum. Maksudnya normal kayaknya kak. Aku cuma dihadapi sama 2 orang, yang satunya agak ini jadi menurutku kayak ya jeng menerima aja, Jadi menerima aja ya Mbak. terima aja. Dari permasalahannya Mbak Dela tadi. Oh, kayak mbaknya itu ngerasa sendiri gitu, jadi Iya, sendiri gitu ya. Iya aku tuh. Tadi udah kayak marah banget. Iya. Aku kalau inget tuh bener-bener kayak rasanya pengen mendem dia gitu loh kak. Dikubur ya, Iya pengen nggak apa-apa kubur. loh kalau dikubur Iya halal di gitu. pantai, dikubur di pantai. Kena obat ya. Iya. Hilang langsung. Oke, dari permasalahannya Mbak Dela nih, mungkin ada nggak yang lain yang merasa relate gitu atau pernah merasakan? Aku sih kak. Kalau Iya kayaknya sama deh ini ya. sehati nih Emang kak. bareng-bareng nih ya. Kayaknya sehati dah kak, aku sama dia ini kak. Kalau aku ya kak, di posisi dia saat itu tuh aku tulis sendiri sih kak namaku. Oh iya ya. Ya sebenarnya bukan literally bukan nulis sendiri, cuman nama aku tak taruh atas, aku bold. Waktu dosen tanya kenapa, aku jawab aku ngerjain sendiri bu, gitu. Ya walaupun satu kelompok pun nih kayak apaan sih, kita kan juga bantu. Lo tuh bantu cuma dikit. Aku tuh gituin kakek, aku bener-bener bilang ke dia, bantumu tuh apa gitu, kamu tuh ngapain di sini, yang sih cuma aku ya. Aku gitu sih kak. Jadi banyak menekankan ya. Iya. Menekankan kalau mbaknya sendiri yang mengerjakan, Iya. terus kayak bilang ke dosennya gitu ya. Iya. Dari Mbak Dela mungkin bisa melakukan dari Mbak Rara ini ya. Aku Atau udah pernah? belum kak. Aku masih maba takut. Kalau zaman gua SMA dulu kan yang namanya kerja kelompok ya udah semuanya ditulis kan. Dan saya juga ngerjain proporsi yang sama gitu. Terus aku juga bingung kan di perkuliahan ini emang boleh kalau aku ngerjain sendiri dalam kelompok, aku tulis sendiri tuh boleh enggak gitu. Aku juga masih takut kan. Biasanya gimana? Boleh banget kak, biar mereka dapat nilai sih. Ya sebenarnya boleh banget sih Mbak, kalau mau nulis namanya sendiri terus nanti kita konfirmasi ke dosen itu nggak apa-apa banget loh, sumpah, daripada mereka terus-terusan numpang terus malah jadinya ngegampangin kayak Mbak Tata tadi kan ngegampangin banget ya di permasalahannya gitu. Mbak Dela mungkin bisa ya mengerti, Iya. bisa dimengerti ya Mbak. Bisa. Dari Mbak Tata tadi kan kayak jadi teman-temannya ngegampangin gitu ya, jadi menyerahkan semuanya ke Mbak Tata kayak pembagian sekecil pembagian tugas gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada nggak yang pernah atau relate? Sekarang lagi mencoba sih kak. Kalau sekarang aku lebih kayak yang harus membagi tugas gitu loh. Jadi setiap ada tugas baru masuk, ya udah langsung bagi aja. Aku mau jadi punya aku, kamu jadi punya kalian. Entah itu kalian selesai atau enggak, itu terserah kalian. Aku mungkin punya aku udah selesai. Aku cuma nontonin itu aja sih. Tapi ya nggak tahu ke depannya ini masih Jadi kayak lebih nekenin kalau aku udah kerjain gitu ya, kebagi aja punya ya bagi tugasnya aja. Terus dari temen yang lain, Kalau aku mungkin ngasih mereka ruang sih, kayak kalau emang mereka minta dibagiin ya udah aku bagi, tapi kalau selebihnya itu ya biar mereka atur sendiri. Aku kayak lebih ke ya itu tadi, beri mereka ruang. Kalau emang mereka gak mau gerak sampai akhir ya aku yang gerakin, cuman kasih tugasnya doang. Kalau emang mereka mau ngerjain ya ngerjain, ya sudah, selesai nggak selesai tugas itu pokoknya kan kita ngajarin mereka juga. lebih memberi mereka ruang begitu ya. Iya, mungkin ya bisa aja salah satu dari mereka tuh ada inisiatif kayak ya udah nih sini aku bantuin, ini aku bantu bagi siapa dia jadi, nah mungkin salah satu dari mereka ada kayak gitu. Dari Mbak Tata sendiri nih udah
udah pernah belum yang dibilang Mbak Rara ini? Ya karena udah 5 semester sama, jadi udah sering semua udah saya coba gitu kan. Mungkin karena akhir-akhir ini ya kenapa mereka lebih cuek lagi daripada sebelumnya, ya karena mungkin ada yang kalau yang organisasi ya biasanya jadi ketua ya kan, biasanya kayak gini kan dia pasti jadi ketua. Mungkin banyak yang udah magang, teman saya ternyata banyak yang magang, banyak yang kerja sama kuliah gitu lah. Jadi itu sih mungkin kayak jadinya nyentekin kuliah. Nah jatuhnya kayak gitu. Saya itu berimbas banget ya, sebenarnya imbas ke saya yang pengen lulus cepat, jadi kayak ya Allah jadi nungguin gitu. Karena ya itu teman-teman saya sendiri. Ya mungkin kalau iya sih, kira-kira sih bisa lah kalau diinin lagi. Itu udah saya coba semua. Jadi karena teman-temannya ini juga ada kesibukan gitu ya Mbak Tata, jadi lebih mau mengerti temennya, tapi temennya itu nggak mau ngerti Mbak Tata gitu ya. Padahal Mbak Tatanya pengen lulus cepet gitu, tapi mereka nya kayak nentengin kuliah. Betul. Oh dari Baramina tadi kan soal ada temennya kelompok yang nggak mau inisiatif gitu ya, males-malesan gitu ya, terus kayak menunda-nunda tugas gitu ya. Dari yang lain apakah ada yang pernah ngalamin atau relate nggak? Pernah. Ya teman kelompokku yang sekarang ini yang aku ceritain di awal tadi, itu tuh kayak lelet banget kan ya, kayak beneran udah dikasih, meskipun kita udah ngasih tugas tapi dia tuh kayak aman aja gitu loh, kayak jengkel gak sih gitu tuh. Tapi waktu hari H buat mau deadline dia nggak selesai itu. Tapi kalau aku tuh selalu inisiatif sendiri Kak, meskipun aku udah bagi tugas nih poin A B C sampai kumpulan udah aku bagi siapa, tapi aku tuh tetap ngerjain sendiri gitu loh. Seenggaknya aku punya cadangan gitu loh, misal nanti hari H emang mereka nggak selesai, aku bisa ngasih apa yang aku buat sebelumnya. Jadi kayak Lebih apa, menyiapkan plan selanjutnya, plan B gitu loh Kak. plan B gitu ya. Ada dari yang lain? Karena bagus sih Kak, kayak aku lebih menekankan itu sih, apa masih bagian-bagian sendiri aja, sama dia ngajak atau enggaknya udah terserah dia, yang penting bagian udah. Dari Baramina sendiri gitu ya, atau mungkin nanti menyiapkan plan B kayak Nanti aku coba. ya tadi kan kita udah sharing-sharing nih pengalaman, ternyata cerita dari kalian, permasalahan kalian itu mirip-mirip dan ada juga yang persis gitu ya. Ya mungkin dari permasalahan perkuliahan juga kebanyakan seperti itu. Nah sekarang dari kalian mungkin bisa menetapkan nih satu plan atau satu kegiatan yang akan kalian lakukan selama 1 minggu ke depan. Bisa dipikirkan terlebih dahulu selama 1 menit ya, boleh? Oke, dari 1 menit itu kalian memikirkan kegiatan apa sih yang akan kalian lakukan. Kalian lakukan 1 minggu ke depan. Itu bisa dari saran-saran dari teman-teman yang lain atau dari diri kalian sendiri, nggak apa-apa. Mungkin bisa dimulai ya. Oh, oke. Sudah semuanya sudah dapat ya. Udah terus 1 menit sih sebenarnya, tapi kayaknya kalian udah dapat. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau mengungkapkan? Oke, Mbak Rara. Dan kedepannya aku
bakalan ini sih kak, apa nggak butuhin dia. Kalau emang apa namanya kan pengikut juga banyak nih kan, nggak dia doang. Kalau emang dia masih ada gitu aku temenin aja. Udah. Jadi lebih nggak mau peduli lagi ya. Iya. Dari barang sendiri pernah nggak coba berbicara langsung kepada dia gitu? Untuk bicara langsung enggak sih kak, soalnya aku udah lihat mukanya aja aku udah enek gitu loh. Jadi Karena udah disepelein tadi ya mbak Iya. ya, jadi mereka udah males, udah nggak pengen lagi ya. tapi mungkin kalau aku udah apa aku udah cut off dia dari saya itu mungkin aku bakal ngomong gitu sih kak. Mau ngomong kalau kamu sebenarnya bisa gitu ya. Enggak sih, lebih aku mau ngomong kayak kenapa sih kamu nyepelein aku gitu loh, kan semua orang tuh juga punya porsinya sendiri gitu. Kayak mau kayak lebih berbicara empat mata gitu ya kak. Iya. Jadi pengen mengertiin. Iya kak. Dari mbak Dina, Kalau aku ke depannya ya aku nggak bosan kelompok lagi sama dia deh Kak. Kan ini mungkin ya pikiranku karena waktu semester 1 kelompoknya itu masih bikin dosen diajak pakai apa spin online gitu. Aku dapat sama dia. Mungkin kedepannya aku mau jadi lebih berani buat bilang ke dosen kalau bahwa kelompok itu sangat penting dan mungkin kita pilih sendiri biar apa yang kita kerjain itu bisa optimal gitu Pak. jadi mbak Dila mau lebih berani lagi ya Iya, mengungkapkan ke dosen kalau sebenarnya kelompok akhir itu penting nggak banget. banget, karena kan tugas yang berat Iya. itu kalau dilakukan sendiri juga Berat. beban banget ya kak ya. Iya. Atau mungkin seperti saran dari teman lain, kalau misal emang dipilihin dosen lagi atau dari spin lagi itu mungkin bisa kayak menulis namanya sendiri kalau emang mereka Iya, nggak mau sampai deadline gitu. Ya, aku mau coba lebih berani bantu kalian nama aku aja Bella tema aja. Iya mbak. Dari mbak Tata, Karena mungkin ya tinggal bentar lagi kan lulus ya Pak. Jadi ya kalau masalah ini ya udahlah saya konfrontin aja lah gitu untuk kelompok, apalagi mungkin abis ini kan udah fokus skripsi ya mungkin ya udahlah nggak harus terbebani dengan kelompok-kelompok ya jelas ini. jadi mbak Tata lebih mau menekankan gitu. Mungkin kayak ya mungkin untuk sekarang nggak apa-apa deh aku berkorban dulu, tapi nanti kalau udah skripsi ya kalau bisa aku blok nomornya Pak. Itu udah aku kalau mau kayaknya udah sendiri aja tuh cukup. Karena kalau skripsi kan sendiri-sendiri gitu ya. Iya Mbak. betul. Nggak peduli, bukan nggak peduli tapi nggak mau mempedulikan lagi, lebih sayang ke diri sendiri gitu ya, lebih mempedulikan diri sendiri gitu ya kayak. Kalau dari mbak Rafina, Kalau aku mungkin aku komunikasi dulu ya Kak, karena ini kan nggak bisa diubah-ubah lagi. Soalnya 1 semester harus sama 3 orang ini. Jadi mungkin aku akan komunikasi dulu sih ke dia. Aku ungkapin kalau aku tuh nggak mau kalau aku jadi beban gitu loh. Nanti aku komunikasiin, baru lah selanjutnya mungkin aku bagi-bagi aja tugasnya. Biar enggak sih. ini mbak Rafina mau komunikasi dulu ya, mau komunikasi terus kalau nggak bisa dikomunikasiin mau langsung bagiin kayak seperti mbak Rafina tadi mau bagiin tugasnya langsung, terus kayak menekankan kalau aku mau ngerjain tugasku sendiri, kalian kerjain terserah nggak apa-apa, kerjain ya alhamdulillah gitu ya. Tadi kan udah menetapkan nih ya, terus aku mau tanya nih dari kegiatan-kegiatan tadi, harapan kalian itu kayak gimana hasilnya, bisa dipahami Ya. mungkin dari harapan kalian nih, mulai dari mbak Rafina dulu. Harapan aku pengennya tuh kelompok tuh bisa diperbaiki lagi, nggak saling membebani satu sama lain gitu loh. Kalau bisa semua kerja gitu loh Kak, jadi nggak ada yang merasa kayak aku jangan sendiri capek harus semuanya capek gitu loh. Iya, semoga aja kedepannya tuh harapan aku kelompoknya lebih baik aja. Mbak Rafina pengen kelompoknya lebih baik gitu ya.
soalnya tuh cenderung kayak hafalan gitu loh kak di aku tuh kan. Kalau hafalan tuh nggak bisa ya, hafalan tuh nggak bisa diubah-ubah, jadi harus tetap sama. Jadi tetap sama gitu ya temannya. Jadi pada pengennya tuh Lebih apa ya? Semoga aja kelompokku tuh lebih baik aja gitu loh, lebih Kak. baik gitu ya. Soalnya kan hafalan nulis gitu kan kayak susah gitu loh. Nah, kalau hafalan kan susah ya kalau beda orang gitu ya kayak. Kalau dari Mbak Tata sendiri Ya mungkin akan lebih ya fokus skripsi lah, udahlah nggak usah mikirin orang-orang nggak jelas ini. kalau dari harapannya Ya harapannya itu Kak, saya bisa fokus skripsi bener. oh, pengen fokus skripsi aja ya. Ya kayak ya udahlah cukup mengenal kalian sampai sini, terus ya Sampai sini tapi udah semester 5 ya. ya maksudnya kalau udah selesai kuliah ya udahlah Kak, maksudnya kayak Oh ya udah nggak gitu. sampai dunia kerja gitu. iya jangan lah amit. Dari Mbak Tatinya sendiri kan udah kesel banget Iya ya. udah muak sih Kak, udah kayak udah Ya, cukup sekali. dari Mbak Dila nih harapannya Harapanku semoga aku dikelilingi orang-orang baik. harapan dari seorang maba ya ini ya. Iya, biar gak dapet kelompok yang seperti itu lagi, sangat menjadi talent tadi. Itu beneran. Harapannya nggak pengen dapet kelompok seperti itu lagi ya, lebih apa kontributif Dapat kontribusi. orang-orang yang baik, yang motivasinya baik gitu Kak. Hidup aku juga kayak gitu. Kalau urusan kelompok gitu kan Kak, nilai nanti aku nggak kuat gimana. Oh iya, karena masih maba ya jadi pengen komplot gitu ya. Dari Mbak Rara Ya harapannya semoga ini sih depannya banyak yang perhatian aku aja. menghargain gitu ya, karena tadi udah sepelekan. Iya. Kalau dari temennya sendiri sebenarnya oke nggak sih kayak kalau kayak Yes. Tapi untungnya ada teman-teman aku yang terus support ke sama dia. alhamdulillah ada yang support ya. Iya, ada yang support. Oke, tadi kan udah cerita-cerita, udah nemuin kegiatan nih, terus udah nyampain harapan. Nah, misal kita jadwalin, kalau kalian mau nih, kita jadwalin konseling di minggu depannya lagi. Boleh. Di jam yang sama dan di hari yang sama. Ya sama ini Sama-sama. Jadi minggu depan kita ada yang konseling lagi di jam yang sama dan di hari yang sama ya. Karena udah mulai malam banget nih ya. Jadi kita akhiri saja. Terima kasih kalian sudah mau hadir dan juga udah bercerita. Kalian bisa melanjutkan kegiatan yang tertunda. Terima kasih. Kak. anjir apa